Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita kembali tadi Pak, pertanyaan saya sebelumnya, apakah ada kemasan hiburan menarik nih Pak pada nanti saat perempat final sampai nanti final? Ya, jadi begini Mbak Aci, ini program nonton bareng Piala Dunia. Ini baru sebulan yang lalu kami memprogramkan ini. Jadi karena memang masih memikirkan biayanya, saya sadar biayanya besar banget gitu. Jadi konsentrasinya itu terhadap sponsorship. Begitu ada sponsorship ya kita baru boleh bergerak. Dan saya ini ada Pak Kadispar sama Bu Startini dari Koperasi. Ini baru dihubungi beberapa hari yang lalu. Karena kayak ragu-ragu ini bener nggak? Bener kan gitu, karena biayanya hampir 1,5 miliar nih. Biayanya nggak kecil, dia cukup besar. Dan itu ditopang dengan sudah di Super Soccer. Sehingga apa yang terjadi, kita pun juga tentang mengisi kekosongan itu, kita berkolaborasi dengan seni budaya se-Kabupaten Jember lewat Pak Kadispar dan teman-teman siapa yang mau ngisi. Kalau ngomong menyampaikan pertanyaan hiburan menarik yang mana, tapi tidak ada spesial program untuk kita tampilkan nanti. Bergerak saja karena waktunya banyak kosong. Jadi Megatron ini kita hidupkan mulai jam 4 pagi sore sampai jam 3 pagi. Silakan diisi di sela-sela itu gitu Pak. Tentunya saya yakin dengan di Jember ini seni budaya Jember kan banyak sekali. Lewat Pak Kadispar ini bisa ditampilkan semua. Nanti juga salah satunya nanti kita akan rencana program untuk Linkrafin nanti, dan di event terakhir nanti dari Linkrafin ada. Mereka punya satu koreografi yang baru yang akan ditampilkan nanti, yang ditampilkan di Kemenparekraf sekarang ini, nanti bisa ditampilkan di alun-alun pada saat di akhir nanti. Tapi yang menarik ini Mbak, nanti tanggal 17 Desember itu semifinal untuk Piala Dunia. Dan nanti itu sama waktunya beririsan dengan waktu Tajemtra, gerak jalan tradisional Tanggul Jember 30 km. Dan itu nanti akan menjadi finishnya di alun-alun sini. Startnya di alun-alun Tanggul, finishnya di sini. Dan itu pas finalnya jam 10 malam itu. Nanti teman-teman bisa habis Tajemtra langsung masuk gabung di alun-alun. Itu event yang luar biasa, dahsyat itu. Mudah-mudahan diparingi cuaca yang cerah gitu ya sama Gusti Allah semua insya Allah ya. Dan itu peserta kami targetkan 20.000 orang. Kami targetkan untuk Tajemtra 20.000 orang itu. Dan sekalian ini di event ini saya mengajak serta masyarakat Jember atau masyarakat luar Jember, ayo daftarkan diri untuk di acara kegiatan Tajemtra, gerak jalan Tanggul Jember 30 km. Insya Allah ada hadiahnya itu, kalau nggak salah ada 200 juta kalau nggak salah ya. 200 miliar atau 200 juta itu 200 juta saja, tapi bukan hadiahnya itu saja yang dikejar, tapi bagaimana kemeriahannya ini untuk menjadikan badan kita sehat ya. Itu artinya berarti hiburan menarik ini bertepatan ya Pak ya saat semifinal nanti dengan Tajemtra, begitu ya Pak ya. Oke. Baik, kita bergeser ke Pak Hari. Di setiap event Piala Dunia itu biasanya ada hewan peramalnya gitu Pak. Nah, apakah Dinas Pariwisata tuh ada rencana menggandeng komunitas pencinta hewan begitu Pak untuk meramal siapa yang menang untuk gelaran Piala Dunia tahun ini Pak? Waduh, itu nggak kepikir kalau ada hewan meramal ya. Memang di sini komunitas ada, tetapi memang belum banyak ya. Kemarin yang pernah tampil waktu JO itu baru ular ya. Lah ular saya pikir agak sulit ya untuk meramal gitu. Kecuali dia mungkin nangkap tikus dikasih benderanya apa kan gitu ya. Ya, ini ide juga, mungkin nanti coba kita cari ada teman-teman komunitas yang mau mengisi ya. Ini momentum yang mereka bisa juga kelihatan, karena apapun bisa kita satukan dengan kegiatan olahraga nobar ini ya. Iya. Ya, berarti masih belum ada ya Pak ya? Belum Pak. Tapi rencananya kayaknya mau ada nih ya Pak ya? Nah, dengan tadi masukan itu mungkin bisa nanti kita coba komunitas itu mau ada alih nujumnya pakai hewan itu ya. Oke. Baik, kita beralih ke Bu Sartini Bu. Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu menyiapkan stand khusus Bu untuk pelaku UMKM yang menjual produk olahraga, misal jersey nih, kayak yang saya pakai nih Bu? Alhamdulillah kita ada 3 kerjasama. Yang pertama dengan First One, dengan Pak Agus, kemudian kita juga dengan G-Clothing dengan Pak Heru, kemudian dengan Mas Wondi itu B13. Jadi teman-teman ini adalah produsen-produsen jersey yang ada di Kabupaten Jember yang kualitasnya juga
patut kita perhitungkan, memang sangat bagus Mbak. Ini harapan kita penonton itu ketika masuk alun-alun juga beli jersinya. Karena di sana sudah tersedia seluruh negara yang ikut gelaran Piala Dunia. Tinggal pilih. Harganya terjangkau. Berarti memang menyediakan ya Bu ya? Menyediakan. Oke, selanjutnya nih, keuntungan apa saja yang didapat oleh pengunjung yang datang saat nonton Piala Dunia di alun-alun Kota Jember? Mungkin bisa dari Pak Hendy dulu? Keuntungannya pertama silaturahmi ya. Silaturahmi. Ya silaturahmi, di situ nampak, di situ kita bisa bercengkrama dengan teman-teman semua. Ya, nonton di rumah sendirian nggak enak, Mbak. Enak di lapangan, ya kan. Juga sambil bisa menikmati alun-alun Kota Jember dan Pemkab Jember yang berwarna-warni. Tapi ini sekalian saya sampaikan kepada masyarakat Jember. Tahun 2023 nih, ini tahun 2022 akhir ini sebenarnya kami ada perbaikan alun-alun, Mbak Aci. Ini saya batalin loh. Betul nih, anggaran ini saya batalin karena saya saking sayangnya sama UMKM. Kalau ini alun-alun saya bongkar semuanya, di sini udah jadi. Bongkar ini UMKM terus kemana? Gitu. Sudah saya sekarang memilih karena memang ekonomi sedang kita harus berusaha keras. Saya memilih perut aja dulu deh. Warga saya karena saya masih punya kemiskinan yang cukup banyak masih di Jember, biar UMKM dulu bangkit dulu. Untuk mendesain alun-alun itu sekejap selesai saya bangun. Saya memang tukang bangun ya, saya suka bagian itu. Tapi saya tidak nampakkan itu dulu. Tapi kami UMKM dulu supaya ekonomi dulu nomor satu. Kalau membangun itu sebentar saja. Itu kami tunda di situ. Dan keuntungannya kawan-kawan kalau di alun-alun sekarang ini, semua tersedia UMKM semuanya ada. Ada semua. Masjid juga ada di depannya, kalau waktu sholat pun langsung ke sholat di masjid kan. Ya, di toilet kami siapkan ada toilet. Di toilet portable kita siapkan, jadi aman semuanya. Kita juga siapkan vaksin, kalau yang belum vaksin, kita ada vaksin. Dan kita kalau yang mau donor darah, kita siapkan ada bis donor darah. Selama 1 bulan penuh. Ya, selama 1 bulan penuh kita amankan mereka semua untuk bisa nonton bareng di alun-alun. Dan yang paling penting, alun-alun ini, nobar ini harus kita jadikan ajang kebersamaan Jember. Kalau ini ajang kebersamaan bahwa semangat kebersamaan ini ada di masyarakat Jember ini, insya Allah tidak terlalu lama Jember akan meraih kebanggaan zaman keemasan itu akan terulang kembali. Ya, baik. Itu artinya memang banyak sekali keuntungan yang dapat masyarakat ya Pak ya, dari tadi fasilitas ada vaksin, donor darah, terus juga ada fasilitas umum seperti masjid, toilet seperti itu ya Pak ya. Dan juga yang paling utama kebersamaan masyarakat Jember gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Pak Hari sendiri nih Pak, perspektifnya bagaimana nih keuntungan dari masyarakat dalam nonton bareng di alun-alun? Yang jelas tadi sensasinya ya, sensasi nonton bareng itu kan nggak dapat di rumah. Kemudian meskipun kita bersaing, katakanlah ada 2 tim besar, pakainya beda. Di situ asik, mesti akan berikan semangat, nggak akan insya Allah tidak akan berantem kan gitu. Karena kita yang mereka gembiranya nonton bareng. Dan tentunya ini bisa menjadikan teman-teman terutama dari luar itu ada foto selfie dan ini di-share kebanggaan mereka yang nggak nonton ke Jember. Jadi ini juga bisa mengungkit Jember lagi bahwa di kita ada nonton bareng Piala Dunia dan bukan main-main, itu bareng-bareng di alun-alun ya. Itu bisa juga menjadi bagian dari promosi secara tidak langsung ya gitu. Gitu Mbak. Berarti nanti keuntungannya juga Jember ini bakal dikenal di luar. Iya, insya Allah begitu, mudah-mudahan gitu ya. Kita optimis ya. Kalau dari Bu Sartini mungkin? Kalau kami tentunya dengan adanya gelaran Piala Dunia ini keuntungannya kalau kami selalu bicaranya UMKM Mbak. Jadi teman-teman UMKM sangat senang, mereka bisa mempromosikan produknya, mereka bisa berjualan, bisa membuka pasar, terus mereka juga bisa nonton sekaligus, jadi sambil berjualan mereka nonton. Dan pastinya kalau teman-teman UMKM itu tidak hanya sendiri Mbak, mereka itu kalau datang itu pasti ngajak keluarganya. Dan kalau nonton bareng di alun-alun itu Mbak, keuntungannya kalau pas gol kita teriak lepas itu tetangga nggak ada yang kaget. Betul. Lepas ya Bu ya. Iya. Ini kayaknya jawabannya paling tepat. Iya. Jadi kalau di rumah itu kadang-kadang kok ada teriak, ada siapa yang sakit atau apa. Tapi kalau di alun-alun kan kita lepas ya Mbak. Nggak terkontrol dan itu nggak mungkin ganggu kiri kanan.
Karena semua sama semangatnya, pengen nonton sepak bola yang tim kegemarannya masing-masing, tim favoritnya masing-masing. Iya, baik. Ngomong-ngomong tim favorit nih ya Bu ya, Pak Bupati, Pak Hari juga Bu Sartini menjagokan siapa nih di Piala Dunia 2022? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini.